Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan kisah Yesus. Hari ini teksnya komplit. Matius 17 dan Markus 9 dan Lukas 17. Paragraf yang pertama, Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar biaya bait Allah sebab bukan rakyat dunia. Paragraf yang kedua, Markus 9, 33 sampai 35. Yesus menegur murid-muridnya yang bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka. Kemudian paragraf yang ketiga, Lukas 17, 7 sampai 10. Yesus berkata tentang tugas seorang hamba. Paragraf yang terakhir, Markus 9 ayat 36 sampai 50. Menurut Yesus, menyambut seorang anak seperti ini dalam nama Yesus, ia menyambut Yesus. Kemudian kesimpulannya, ketika Yesus membayar biaya bait Allah di Kapernaum, ia berkata bahwa akan bayar karena sebagai orang asing di dunia ini, tetapi akan bebaskan rakyatnya. Kemudian di tengah jalan, murid-muridnya bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka, karena sedang banyak orang menyambut Yesus. Tetapi Yesus berkata akan menjadi sebagai pelayan dan harus menyambut seorang anak seperti menyambut Yesus. Dan Yesus membolehkan seorang yang melayani dengan namanya. Kemudian memperingatkan akan tidak menyesatkan salah satu dari orang-orang, dan berpesan akan tidak berbuat dosa dengan tangan, kaki, dan mata. Ajaran tentang Yesus dalam teks hari ini, pertama, Yesus tetap menanggung kewajiban di dunia ini sekalipun bukan rakyat dunia. Kedua, ia datang dunia ini sebagai pelayan sekalipun ia raja di atas raja. Ketiga, ia membolehkan siapapun melayani dengan namanya. Ajaran bagi kita. Pertama, orang Kristen pun harus menanggung kewajiban sebagai warga negeri Indonesia. Dimanapun kita harus menanggung kewajibannya sebagai warga negeri. Kedua, melayani sebagai hamba daripada dihormati sebagai pembesar. Ketiga, menyambut orang-orang tidak berkuasa, orang-orang lemah. Inilah sama seperti menyambut Yesus. Keempat, siapapun menerima Yesus sebagai juru selamat, kerjasama aja, jangan menolak mereka. Aplikasi. Pertama, menanggung kewajiban untuk beribadah di dalam kondisi new normal. Kedua, melayani untuk orang-orang lemah, anak-anak, sebagai pelayan dari Tuhan. Hari ini membuat praktiknya demikian itu. Usaha untuk lengkapi keperluan ibadah umum dalam kondisi COVID-19. Dan siap ibadah dan menyambut jemaat sebagai hamba pelayan Tuhan. Ya, jangan menguasai jemaat, jangan ingin dihormati dari jemaat. Kita hamba Tuhan harus melayani untuk jemaat. Itulah juga melayani untuk Tuhan. Terima kasih, selamat melayani dan Tuhan memberkati.